Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cidi Dial Fatona, NPM 50190092. Saya berasal dari Prodi PGSD 5D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kurikulum KTSP dan kurikulum 2013 edisi 2020 dan edisi darurat COVID dengan mata kuliah pembelajaran PKN SD yang diampu oleh dosen Bapak Tio Gusti Satria. Pengertian kurikulum PKN. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Purwodarminto, kurikulum diartikan sebagai susunan mata pelajaran. Kurikulum mengandung 4 dimensi, yaitu yang saling berhubungan. Fatur Rahman dan Wuri Wuryandani 2011, yakni yang pertama, kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai rencana tertulis, kurikulum sebagai kegiatan, dan kurikulum sebagai hasil belajar. Kurikulum PKN adalah acuan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang merangsang siswa untuk memiliki kecakapan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif. Di samping itu, untuk meningkatkan partisipasi aktif yang rasa bertanggung jawab serta membiasakan bertindak cerdas dalam kegiatan masyarakat dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan. B. Pengembangan kurikulum PKN di SD. Pengembangan kurikulum dilakukan oleh sekolah dan komite. Sekolah berdasarkan pada prinsip-prinsip sesuai dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006, yaitu yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dari lingkungannya. Yang kedua, beragam dan terpadu. Pengembangan kurikulum perlu memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat serta status sosial, ekonomi, dan gender. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. C. Standar kompetensi dan kompetensi dasar PKN di SD. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu. Standar kompetensi diambil dari standar isi. Sebelum menuliskan standar kompetensi, menyusun terlebih dahulu mengkaji standar isi mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau SK dan KD. Yang kedua, keterkaitan dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan standar kompetensi dan standar antar mata pelajaran. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai SK mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar dipilih dari yang tercantum dalam standar isi. Sebelum menentukan atau memilih kompetensi dasar, penyusun terlebih dahulu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang dengan memperhatikan hal-hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan atau tingkat kesulitan kompetensi dasar. Yang kedua, keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dengan mata pelajaran. Yang ketiga, keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. Kelebihan kurikulum 2016 atau yang disebut dengan KTSP. Dalam kurikulum yang diberlakukan, Indonesia memiliki kelebihan masing-masing yang bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kurikulum diberlakukan. Kelebihan KTSP yaitu yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam pendidikan. Yang kedua, mendorong guru
kepala sekolah dan pihak manajemen untuk semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program pendidikan. Yang ketiga, KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk mengembangkan mata pelajaran tertentu bagi kebutuhan siswa. KTSP menitik beratkan pada mata pelajaran tertentu yang dianggap paling membutuhkan siswanya. Kelemahan kurikulum 2016 atau yang disebut KTSP yang pertama, kurangnya SDM yang diharapkan mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, pola penerapan KTSP terbentur pada masih minimnya kualitas guru. Yang ketiga, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum 2013, perubahan zaman adalah hal yang tidak bisa dilepas dari kehidupan masyarakat. Perubahan zaman telah memberikan dampak yang terhadap semua segi kehidupan masyarakat tidak besar bagi dalam segi pendidikan. Dewasa ini, masyarakat sebagai agen perubahan itu sendiri mulai menangkap akan adanya tantangan zaman. Kenyataannya tersebut tentu adalah hal yang positif, namun tidak dapat ditampilkan dalam setiap perubahan zaman. Tentunya yang ada pula negatif yang ditimbulkan. Tidak semua pengaruh perubahan zaman positif bagi masyarakat Indonesia. Ada hal-hal yang perlu disikapi dengan bijak dan ditolak mentah-mentah karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Tujuan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kebutuhan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kurikulum COVID darurat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penyederhanaan kurikulum selama masa pandemi COVID-19. Mendikbud Nadiem Makarim mengatakan kurikulum darurat ini akan berlaku selama 1 tahun ajaran 2020 atau 2020-2021. Kemendikbud telah mengurangi secara dramatis kompetensi dasar. Untuk setiap mata pelajaran, kurikulum darurat ini bukan kurikulum baru, melainkan hasil saingan dari kurikulum 2013. Harapan Mendikbud untuk penyederhanaan ini adalah siswa tidak terbebani dengan terlalu banyak kompetensi dasar secara psikologis. Siswa juga diharapkan lebih tenang agar materi didapatkan tidak terlalu banyak. Selain itu, untuk guru diharapkan bisa menjadi kesempatan untuk fokus pada materi penting. Bagi orang tua juga, adanya kurikulum dasar ini mempermudah dalam mendampingi anaknya belajar di rumah. Lebih lanjut, kurikulum ini tidak wajib dilakukan jika sekolah sudah memiliki cara lain untuk mengajar. Mendikbud memahami bahwa selama masa PPJ tidak sedikit sekolah yang mudah melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Baiklah, itulah penjelasan materi yang saya sampaikan. Ada kurangnya, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.